Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerabat Aloy dimanapun berada. Semoga di malam cerah ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan tetap diberi kesehatan. Akhirnya dalam waktu 2 bulan uang terkumpul dan kita bisa beli ambulan. Luar biasa, iya. Itulah. Saya coba teman-teman RW nanyakan kita ini nyata susah. Bagaimana? Ini masalahnya bukan masalah 1.000 atau 10.000 atau 80.000, tapi bagaimana masalahnya itu masyarakat percaya sama pengurus. Itu Bang. Itu kuncinya. Iya. Sepakat saya itu. Nilai kecil, nilai besar ketika pengurus masyarakat percaya pengurus, dia akan rela memberikan menyumbang. Itu. Benar. Itu yang saya jalankan dan alhamdulillah bulan udah awal 3 bulan kemudian udah rapi kendaraannya, udah kita launching dan itu ya menjadi amal ibadah buat semua warga, bukan ini semua warga yang di 06 gitu Bang Iting. Ketika ambulan ada, masuklah COVID. tragedi COVID. Iya. Ya, padahal itu satu kebutuhan yang mendasar juga ambulan kan. Iya. Jadi betul. buat mengcover kegiatan lah intinya. Ya jadi gini Bang, menurut saya ini ya saya sih salut lah sama Bang Aloy ini. Karena tadi apa yang Bang Aloy sampaikan dari 26 RW ini setahu saya yang punya program seperti ini yang bisa terwujud ini ya dalam tempo yang nggak lama ini mungkin hanya di RW 6 Sukatani nih di bawah kepemimpinan Bang Aloy. Ya RW lain secara lingkungan belum bisa nih. Iya. Contoh yang ambulan lah tadi ya. Gitu. Ya, tapi ada sih saya dengar ini lingkungan coba mengikuti jejak itu. Karena kemarin ternyata di RW lain juga merasa itu hal yang dibutuhkan ketika COVID. Betul. Ya, tapi setelah COVID sekarang selesai, ya biasa lupa tuh sama programnya. Jadi nggak ada yang prioritas akhirnya. Iya. Jadi ngalor ngidul lagi programnya. Dan nyambung lagi, jadi menyambung tadi ikutan Bang Iting sampaikan. Jadi ya setelah kita beli, kita punya ambulan, ya tragedi datang lah. Pandemi datang, ya setelah kita bentuk Satgas, dan kita banyak permasalahan di situ, bagaimana penanganan COVID. Lah kita punya namanya Satgas Kampung Siaga Tangguhnya RW 06 gitu. Oh iya. Ya, itu luar biasa, saya sangat apresiasi teman-teman siang malam dan emang saya akuin dan ini mungkin Pak Wali Kota mengakuin RW 6 bagaimana. Nah, itu. Ya, Betul. saya kebetulan ketemu dengan beliau Pak Kiai Idris, bagaimana RW 6 bisa melakukan kegiatan tersebut, ya swadaya mandiri. Ya swadaya mandiri artinya kita tidak bergantung dengan pemerintah. Kita sangat sadar ya bahwa pemerintah kota pun dengan kebutuhan yang sangat luar biasa dengan masalah pandemi, jadi kita berinisiatif lah. Ya Satgas kita latih untuk bisa ya seperti nakes bisa swab antigen terhadap warga kita punya antigen sendiri, Satgas yang bisa sendiri. Dan kebetulan saya diskusi atau bertemu dengan Pak Wali Kota, ya saya dijadikan narasumber Bang Iting. Oh iya. Kayak narasumber orang penting lah gitu ya, dengan berapa. Nah itu berarti kan saya nggak salah dong kalau tadi ada cerita. Ini RW 6 ini kalau setingkatnya pemerintahan kota udah jadi narasumber, berarti kan sebenarnya ini percontohan gitu Bang. Ya ini kan kalau menurut saya ini RW Indonesia ini, bukan RW Kota Depok ini. Karena ya ini harus, ya inilah sebenarnya pengurus itu begitu. Tadi saya sepakat bahwa masyarakat tuh apapun yang pengurus lakukan akan ikut gitu kan, Ya, ketika mereka percaya terhadap pengurus. Betul banget Bang Iting. Nah ini kan menurut saya kejadian di tempat lain, lingkungan lain, ya mohon maaf ini mungkin membangun kepercayaan itu yang belum sulit. sampai. Iya, yang sulit luar biasa. Akhirnya programnya nggak bisa berjalan. Betul. Nah terus, nah ini kan penghargaan Bang, menurut saya itu luar biasa kalau sampai dari pemerintah Kota Depok, Pak Wali sendiri menunjuk khusus RW 6 sampai jadi narasumber gitu ya. Nah, ini ya sebenarnya ini luar biasa. Berterima kasih nih Pak Kota Depok.
Ya ini contoh dari apa RW-RW yang ada ribuan RW di Kota Depok ini ya salah satunya Abang bisa jadi inilah apa ya kalau menurut saya model yang perlu dicontoh gitu. Terus apalagi tuh Bang yang bisa dilakukan setelah masalah COVID memang luar biasa lah kegiatan. Jadi, ada satu program saya terkait yatim-yatim yang ada di RW 6 yang cukup banyak, kurang lebih ya hampir 40-an lah yatim. Khusus di RW 6 aja. RW 6 aja, RW 6 aja. RW 6 aja. Kita itu bagian dari program bagaimana mereka bisa tersantuni ya. Tidak hanya tahunan ada lebaran yatim. Orang kan lebaran yatim tuh baru disantuni setahun sekali ya. 200.000, 500.000. Tapi setahun sekali. Yatim makan nggak setahun sekali Bang Iting. Kalau perlu tiap hari kita santuni. Itu dasar. Itu bagian adalah kampung religius yang saya programkan di program RW. Dari situ saya coba membangun kepercayaan masyarakat, bagaimana mereka bisa menyisihkan ya, penghasilan mereka, pendapatan mereka yang punya penghasilan berlebih, bahwa itu ada hak anak orang yatim. Nah, saat anak yatim. Dari awal mulai berjalan kalau nggak salah itu Desember sampai kurang lebih sampai ya 2 tahun masa bakti saya lah. Ya itu sudah terkumpul kurang lebih 279 juta dan sudah 297 juta. 79 juta. Sampai hari ini ya. Sampai terakhir kemarin. Terakhir kita mengadakan santunan itu kurang lebih segitu. Dan kita santunin itu kurang lebih 300.000 per anak per bulan tiap bulan. Dan kita pernah mengundang akbar santunan RW 5 dan RW 7 kita undang kurang lebih 120 yatim lah. Kita mencontohkan teman-teman di wilayah yang lain bagaimana melakukan santunan yatim. Tiap bulan secara rutin memberikan motivasi warga dia ya yatim itu ya emang harus kita bantu. Betul, gitu. Kewajiban ya. Kewajiban gitu. Itu RW 5 Sukatani dan RW 7 Sukatani kita undang yatimnya buat santunan akbar. Ini blok Cerang ya? Blok Cerang. 3 RW 5, 6, 7. Itu kita lakukan, kita undang. Ya saya sih nggak tahu kelanjutannya, tapi mudah-mudahan sih saya dengar sih RW 5 udah menjalankan bulan kemarin, nggak tahu bulan selanjutnya, tapi mudah-mudahan apa yang kita contohkan menjadi ya ini buat mereka sebagai apa yang namanya acuan lah, motivasi mereka. Ya bahwa RW aja bisa, masa saya nggak bisa kan gitu. Sepakat saya. Gitu. Ya. Jadi kalau bisa sih ini saran saya. Ini kan udah berkembang di 3 RW ya. Tapi kalau sampai ini dikembangkan sekelurahan kan luar biasa tuh, Bang. Luar biasa. Ya, 26 RW program ini ya ya saya rasa sih nggak ada yang nggak mungkin gitu. Ini berjalan kok. Di RW 6 sendiri yang skupnya satu wilayah ini bisa berjalan. Ya, apalagi kalau satu skup wilayah kelurahan kan. Nah, ini sebenarnya luar biasa. Nah, ini sebenarnya hal-hal seperti ini yang udah langka, Bang. Iya. Di zaman sekarang ini, situasi seperti ini ya masih ada lah rasa sosial kita ini harus kita tingkatkan terus. Betul. Karena ini ya memang kewajiban pengurus lingkungan kan. Betul. Itu ya, jadi pengurus lingkungan adalah kerja sosial. Iya, betul banget Pak Eting. Ya selain kita ibadah, salah satunya buat ibadah kita. Nah ini ya tadi selain ini program internal gitu. Nah kesibukan di luar itu, ini kan menurut saya gini Bang, pengurus lingkungan ini kan ya kalau kita jalani dengan niat, dengan ikhlas ya mungkin kita nggak ada rasa duka ya. Mungkin ya suka-suka aja lah gitu. Ini kan enjoy aja. Happy aja lah gitu. Selalu smile lah, selalu senyum. Oh, smile ya. Iya, betul. Nah, apalagi kira-kira Bang kegiatan yang ini kan waktu pendek nih, berarti kan 2 tahun berjalan sudah sedemikian rupa yang dilakukan, itu ya memang nggak, kita paham lah COVID ini paling tidak menghambat semua kegiatan gitu, paling tidak ya pelan-pelan lah. Betul. Mungkin ke depan COVID bisa segera hilang, kegiatan normal lagi kan gitu. Iya, insya Allah. Nah selain tadi santunan, udah penanganan COVID yang luar biasa. Vaksin saya. Oh termasuk vaksin ya Bang? Vaksin, ya. Kebetulan program pemerintah
baik di Kota Depok maupun pusat. Pusat terbatas nih vaksin nih. Karena vaksinasi wajib seluruh warga negara Indonesia. Ya. Dari situ kita awalnya kita ikut dengan program pemerintah. Ternyata ya masih kurang karena antusias warga yang ingin vaksin banyak, kebutuhan atau pelaksanaan masih kurang. Nah, proses vaksinasi di RW 6 ini kita berinisiatif. Ya, inisiatif artinya kita membantu program pemerintah khususnya Kota Depok bagaimana vaksinasi itu berjalan sesuai targetnya pemerintah pusat, yaitu kurang lebih 80%. Dari yang kita lakukan di RW 6 ini mengikuti beberapa vaksin, nyata pencapaian kita sangat lamban. Iya. Karena emang terbatasnya vaksin yang ada diberikan pemerintah, kemudian SDM-nya juga. Nah, dari tim Satgas kita, dari Kampung Siaga Tangguh Jaya 06 ini, kebetulan bekerja sama dengan Brimob. Ya, Brimob untuk pelaksanaan vaksin kurang lebih hampir 3.000 vaksin lah kita lakukan di lokasi yaitu di SMP 11. Betul. Kemudian dari situ kita juga langsung inisiatif lagi, Bang Iting. Jadi kita membuat program vaksinasi yang ada di RW 6 dan RW 04 kalau nggak salah. Ya, RW 6 itu mencakup kurang lebih ada RW 5, RW 6, RW 7, RW 14, RW 15, RW 18, dan RW 20. Itu dalam satu lokasi di RW 6. Ya, kita buat 10 hari. 10 hari itu untuk vaksin berdasarkan RW yang ada yang tadi saya sebutkan gitu. Kemudian bukan hanya RW 6 aja ya? Ya, kurang lebih hampir 8 RW lah. Kemudian di Babakan itu sentralnya ada di RW 4. Ya kurang lebih hampir sama lah, sekitar 7-8 RW yang ada dilakukan. Ini kita lakukan secara mandiri. Ya, mandiri dalam arti kita membiayai semua proses vaksinasi atau tenaga kerja yang ada di situ. Ya, kita bekerja sama dengan Karang Taruna, Seruni yang ada di Sukatani, kemudian dari RW, dari Satgas yang ada di RW masing-masing. Nah, inilah kita lakukan serentak 2 wilayah itu selama 10 hari. 10 hari berturut-turut. Berturut-turut. Ya, kurang lebih 250 sampai 300 vaksin per hari. Ya, kurang lebih jadi berarti sekitar 3.000 yang kita lakukan vaksin selama 10 hari itu di satu titik. Kemudian di titik yang kedua hampir sama. Kurang lebih ya berarti sekitar 6.000 lah. Dalam waktu yang 10 hari itu. Dan itu emang kita bekerja sama dengan beberapa pengusaha yang ada di Sukatani ya, dengan Bang Irfan ya, salah satu yang ya alhamdulillah sangat support kegiatan kita. Bang Irfan, ketum Smel kebetulan ya? Iya, betul. Itu dengan tim Smelnya, sahabat Milenial Depok yang kebetulan ketua umumnya Bang Irfan. Dan dia sangat support ya, dia bantu untuk pembiayaan bagaimana Satgas Karang Taruna bisa bekerja selama 10 hari untuk melakukan vaksinasi di wilayah Kelurahan Sukatani. Itu Bang Iting, itu saya sangat apresiasi lah buat teman-teman di Karang Taruna dan lain-lain nggak berjalan. Ya, kemudian kita juga ya sering komunikasi dengan dari pihak Puskesmas juga. Dinas Kesehatan ya. Ya, kelemahan kemarin itu ada permasalahan masalah data. Ya, jadi ini masalah saya kebetulan juga bertemu lagi sama wali kota nih. Ya, tidak ada sinkronnya data yang tervaksin berdasarkan apa yang dilaporkan dengan dinas maupun dari TNI Polri maupun data yang kita kirimkan secara manual di RW. Ini yang luar biasa kemarin terakhir itu. Karena dianggap Depoknya masih minim, masih di bawah 70%. Tapi secara manual harusnya kita udah 80% Bang Iting. Betul. Ya, namanya sendiri udah mendekati 90%. Gitu, dan saya sih luar biasa lah, hanya tinggal ya beberapa orang yang emang dia secara penyakit bawaan kan, kemudian juga dia penyintas, kemudian juga ya terakhir yang takut lah, takut karena
ya informasi media sosial lah, karena ada vaksin harus begini Ya, begitu ya, begitu. ya, Nah ya. itu yang apa yang selama ini menjadi tinggal nggak sampai 20% atau ya sekitar 15-10% lah RW6 yang belum tervaksin. Yang belum ya. Itu Bang Iting. Ya intinya ya kalau bicara data itu kan memang ya kita bukan rahasia lagi Bang Aloy. Rahasia umum lah ya. Mungkin data antara data sama kenyataan mungkin nggak sesuai. Iya, gitu. iya. Ya, tapi kan paling tidak di wilayah masing-masing kan bisa dilihat gitu kan sejauh mana keberhasilan dari vaksin itu. Iya, iya. Padahal kalau menurut saya kan ya vaksin kan dari ini tanggung jawab pemerintah sebenarnya. Sebenarnya. Betul. Ya ini udah luar biasa masyarakat plus pengurus lingkungan kayak Bang Aloy ini berinisiatif, bener nggak? Betul, Bang. Nah, untuk melakukan demi ya sebenarnya kan ini karena kaitan buat warga kita. Iya, gitu ya, itu Bang? kembali lagi. Kalau nunggu pemerintah, waduh, kalau kata orang sini bilang keburu manten lewat ini mah gitu kan, keburu orang udah pada terkapar mungkin baru ada divaksin, tindakan ya. ya. Nah terus terkait vaksin itu bagian program juga karena itu masuk di wilayah keadaan pandemi kita. Terus yang di luar itu apa aja Bang yang bisa yang dilakukan oleh RW6 nih khususnya? Bang Ya, Aloy? kita sih karena kita mitra dari pihak kelurahan juga terkait pembangunan kita juga ada beberapa program pemerintah yang akan kita laksanakan mungkin dalam bulan ini atau bulan inilah kurang lebih ya pelaksanaan RTLH akan dimulai mungkin bulan ini, kemudian juga infrastruktur drainase yang ini emang prioritas kita di Sukatani ya karena masih beberapa titik yang banjir termasuk RW6 ada beberapa titik yang genangan airnya agak lamban untuk mengalir lah, maka di program ini saya bersyukur terima kasih dengan pihak kelurahan Pak Lurah dan juga dari pemerintah Kota Depok yang membantu RW6 ini bisa ya mengurangi banjir atau dampak dari kebutuhan sekarang musim penghujan, Bang Iting. Mungkin tahu kan dari kemarin ini hujan terus. Nah ini ya mudah-mudahan dengan pelaksanaan pembangunan ini drainase kita di RW6 khususnya ya artinya yang menjadi masalah selama ini bisa terselesaikan dengan baik gitu, Bang Iting. Mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan itu. Iya, ya luar biasa memang ini ya makanya ini obrolan kita malam hari ini ya semakin larut makin asik nih. Ya, alhamdulillah walaupun mata ngantuk-ngantuk dikit. Ya, saya senang gitu, Bang. Saya senang ini. Ya satu mungkin bagi saya ini hal yang luar biasa. Kedua ya apresiasi mungkin yang setinggi-tingginya. Nah, saya menyarankan ini harusnya buat pemerintah setempat ini harusnya ada penghargaan ini buat ketua lingkungan model kayak begini. Luar biasa jasanya jadi biar ada kenang-kenangannya lah gitu. Nah ini kan harusnya tadi saya sampaikan di awal bahwa ini bisa dicontoh Bang. Itu ya mudah-mudahan lingkungan lain bisa meniru inilah. Nah terus ke depan ini Bang, ini kan kalau menurut saya ini dari sisi personal, pengalaman Bang Aloy, terus juga memimpin lingkungan. Ini saya menarik nih khususnya kan kalau untuk di wilayah RW6 sendiri sih saya anggap udah luar biasa lah. Ini kan harusnya juga paling tidak secara umum untuk Sukatani nih Bang. Ini Sukatani ini sebenarnya kalau saya sebagai orang yang aktif di aktivis sosial lah ya, aktivis masyarakat. Ini udah jarang ini Bang, orang-orang yang punya mindset, pemikiran yang model kayak Bang Aloy. Ini jangan hanya buat khusus di RW6 nih Bang. Ke depan ini apa yang bisa Abang lakukan nih khususnya untuk Sukatani lah. Kalau untuk di wilayah sendiri udah oke lah menurut saya. Ini ke depan ini targetnya, ini kalau saya pribadi saya nih, saya nyariin Abang ini nanti paling tidak ya bukan hanya jadi RW nih 2004 kan. Udah jadi dewan ini. Udah dewannya orang Sukatani ini patut kita dukung. Saudara kita ini Bang Aloy ini. Bisa aja ini pengalaman dari ini ya sebenarnya ini sama Bang. Ya kerjanya
apa ya apa orang organisasi apapun ya ini udah satu contoh yang luar biasa dan bukan hanya teori kan gitu Bang. Iya, Ini udah praktek gitu. Nah ini kira-kira harapan Bang Alo sendiri apa nih? Yang saya sih tadi nyarin saya jangan hanya di RW 6 aja, Kotani lah gitu. Kira-kira Bang apa yang bisa Abang lakukan nih? Ya, cita-cita lah yang belum tercapai. Ya, sebenarnya sih bukan cita-cita saya. Tadi cita-cita mungkin hampir seluruh khususnya RW-RW kampung ya. Betul. Rindu akan suatu kepemimpinan, suatu leader yang ada di Sukatani. Yang mungkin Bang Iti inget lah, Pak Haji Naisan almarhum. Ya, terakhir tuh Bang. Ya. Ya saya potong sedikit Bang. Jadi regenerasi kita hampir putus nih Bang. Putus, benar. Jadi orang tua kita, senior kita, ya ini kalau saya terakhir ini almarhum Bapak Haji Naisan, mantan kepala desa, beliau sempat juga menjadi wakil kita di DPRD. Betul. Orang kita nih Bang. Nah ini setelah itu sampai hari ini saya ya kalau kata ibarat orang petualang nih saya lagi nyari-nyari belum nemu nih. Tapi kalau saya dengar, saya perhatikan, nah ini saya sepakat nih ngobrolan malam hari ini kayaknya. Amin. Kalau saya sih udah Aikul yakin ini, Abang cocok lah gitulah kalau menurut saya. Abang sendiri gimana kira-kira nih? Ya, kalau saya sebenarnya sebagai orang kampung lah ya, orang kampung mewakili kebetulan bapak saya mewakili orang Cerang, ibu saya mewakili orang Babakan. Ya, saya ini agak Indo Babakan Cerang. Ya, secara pribadi saya sih rindu. Ya, memang saya juga coba bertemu dengan RW-RW yang ada khususnya di kampung, bagaimana selama ini kita ya seperti tidak ada pimpinan lah, ada ya atau saudara yang memimpin gitu. Nggak ada ini leadernya komandonya tidak ada lagi ya. Ya saya berharap sih ya tidak hanya saya, mungkin nanti ke depan 2024 ini ada orang yang bisa mewakili kita lah. Harus saudara kita ya. Kalau emang nanti ya saya diberikan kesempatan, diberikan amanah ya atau juga yang lainnya ya insya Allah memang kalau itu harus seperti saya jadi RW harus maju ya kenapa enggak, itu adalah kesempatan. Disitulah saya bisa berbuat baik, bukan hanya ya saya sampaikan hanya orang RW 06 tapi untuk yang lainnya gitu. Betul. Khususnya untuk masyarakat Tapos dan juga Cilodong gitu. Sepakat ini. Itu mungkin itu yang perlu saya sampaikan, tapi ini ya masih wacana lah ya. Berproses aja ya. Kalau emang masyarakat kita membutuhkan itu ya kenapa enggak, saya harus siap apapun resikonya gitu Bang Iting. Alhamdulillah ya, jadi kata orang sono proses tidak mengkhianati hasil. Betul, kan gitu, Bang? betul. Nah, saya sepakat ini ya, kalau ini pribadi saya. Dari hati saya yang paling dalam ini, saya dari terawangan saya ini saya sepakat. Jadi kalau bicara Bang Alo ini pengabdiannya harus lanjut gitu. Dan sayang kalau cuma hanya di sekupnya di wilayah aja. Ya kalau di wilayah udah saya anggap udah jempol lah, 2 jempol. Nah ini kan harus dikembangin Bang. Pengabdian kita kan harus lebih luas lagi. Betul Bang. Ya, khususnya Sukatani tadi kalau ngomongin ini rumah kita, kampung kita, siapa lagi kalau bukan kita yang bangun? Kan begitu Bang? Betul Bang Iting. Nah kita ini amanah orang tua kita ini yang udah berjuang susah payah. Sekarang udah meninggalkan kita. Tinggal kita merawat wilayah kita nih. Betul. Nah, kalau kata orang sininya, ini kampung kita. Nah, kalau bukan kita, siapa yang jagain kampung kita? Nah, kan kurang lebih begitu Bang ya? Iya. Ya di sini banyak orang-orang dari luar yang sukses di Sukatani. Nah, itu dia. Ya bukan iri, tapi tetap saya merasa ya bukan bapak kandung kita gitu. Kalau mengadu juga kita mengadu atau warga yang kurang mengadu pun. Jadi kalau bukan bapak kandung, bapak tiri berarti dia? Ya kurang lebih artinya ya kurang sayangnya beda lah. Iya, agak galak dikit Pak. Iya, jadi agak rayunya kita kudu bisa, rayu baru bisa. Tapi kalau bapak kandung apapun kondisi kita pasti insya Allah lah itu memberikan kekuatan buat kita, buat warga kita untuk kedepannya untuk menjadi yang lebih baik lagi khususnya di wilayah Sukatani. Itu Bang Iting. Ya, ini luar biasa, makanya ya saya sepakat Bang.
hari ini ya kita nggak bicara mengkotak-kotakan. Iya, iya. Kalau orang lain bisa gitu kan, kenapa kita Orang sini kagak bisa. Sini nggak bisa. Iya. Dan tadi slogan kita itu ya, kalau saya sepakat saya gue asli orang Babakan. Iya. Kalau bukan kita yang jaga kampung ini siapa? Iya, betul. Karena lahir dan mati kita ya di sini, Bang. Iya, benar, Bang. Nah, ini buat teman-teman juga khususnya generasi muda, nah, ini juga harus punya motivasi ke situ gitu loh. Setuju. Nah, kaitan ya hari ini menurut saya ya ini udah takdirnya Bang Aloy ini gitu. Yang harus ya menurut saya sih bukan lagi ini amanah lah mungkin. Saya rasa masyarakat pada umumnya Sukatani ini sepakat lah. Insya Allah, insya Allah. Bahwa kita harus tampil, bahwa kita juga sebagai putra daerah ini ya punya kemampuan. Kan gitu, Bang? Iya, betul, Bang Iting. Gitu ya. Ini buktinya udah jelas ini. Jadi bukan hanya teori-teori, tapi Bang Aloy sudah melakukan proses-proses. Yang sebenarnya kalau yang tadi Abang ceritain itu prosesnya bukan lagi sekedar kepala lingkungan itu, Bang. Bukan sebagai ketua RW aja itu. Itu kelasnya udah kelas dewan itu. Itu dewan sendiri nggak ada kayak begitu soalnya. Iya. Saya ada kebanggaan mungkin saya tadi flashback ke belakang lagi sedikit. Tadi kebanggaan ketika Pak Wali Kota menghubungi saya untuk menjadi narasumber. Ya kebetulan yang saya presentasikan itu kepala dinas semua, Bang Iting. Wih. Termasuk ada sekda. Kepala dinas belajar sama apa? Ketua RW? Bukan belajar, berbagi, berbagi gitu. Waduh. Bagaimana RN6 kok bisa? Ini dulu, Bang, ini catat ini, tercatat. Luar biasa. Iya, berbagi. Kebetulan saya ditelepon kemudian sama Pak Sekda, waktu itu belum Sekda, Pak Sofian Suri. Luar biasa. Bang Aloy bisa nggak malam ini jadi narasumber? Karena saya sebenarnya udah bocoran dari Pak Wali Kota. Siap Pak Sekda, insya Allah saya berbagi sedikit ya. Nanti semua kepala dinas hadir di situ ya. Ya akhirnya saya temanin Ketua Satgas saya, Bang Epip Guntoro, mendampingi saya untuk sedikit presentasi lah bagaimana kita melakukan swadaya mandiri. Ya swadaya mandiri tidak hanya mandiri, tadi swadayanya pun kita mandiri. Di situ saya presentasikan kondisi yang sekarang kemudian sampai dengan akhir kita lakukan dalam penanganan COVID ini. Ya beliau alhamdulillah apresiasi dengan apa yang kita lakukan teman-teman di RW 06 ini, Bang Iting. Itu mungkin. Wah ini ya lagi-lagi saya nggak bisa berkata apa-apa ini. Kalau Pak Wali Kota dan jajarannya aja udah bisa menempatkan posisi Bang Aloy sebagai apa namanya orang yang bisa dinyatakan narasumber gitu dalam hal kaitan program ini kan menurut saya udah tanda-tanda itu, Bang. Ini dukungannya luar biasa gitu loh. Jadi ya ini yang menurut saya sayang gitu kalau ini hanya sampai di sekup kecil aja, hanya di lingkungan kecil di RW aja. Nah ini ke depan ini kalau saya yakin gitu loh, harus Bang Aloy ini harus lebih berkembang lagi lah. Itu ini dengan pemikiran, gagasan, program-programnya ya. Ini tadi saya bilang program tadi disampaikan ini sebenarnya programnya orang politik, orang dewan ini, Bang. Malah dilakukan oleh seorang RW gitu kan. Nah ini luar biasa. Ya, salah satu yaitu karena sedikit kekecewaan kita dengan ya bapak-bapak dewan kita tidak berani berinisiatif lah. Ya, berinisiatif bagaimana lingkungan ini sangat butuh bantuan baik moral maupun material maupun pemikiran bagaimana kita bisa melaksanakan membantu warga kita gitu. Nah inilah saya teman-teman di Satgas, saya RT semua di RW 6 ya kita bareng-bareng ayo kita bantu bagaimana kita bisa membantu pemerintah untuk melakukan penanganan COVID khususnya di RW 06 ini ya, gitu. Umumnya di Sukatani ya. Sukatani ya mungkin. Ya, kayaknya iya. saya ditanya mulu nih Bang Itin. Wah lah. Iya. Justru saya kemarin ini ya intinya cuma ya saya denger aja Bang di luar ini Mbak RW 6 khususnya ini luar biasa ya. Ya ditambah tadi udah lama kita nggak ketemu ngobrol ya. Ya, saya pengen juga belajar gitu, dapat informasi. Sebenarnya ya ini sebenarnya betul apa yang saya dengar dan apa yang Bang Aloy sampaikan ya
Ya saya yang kayak gini-gini saya paling demen nih Bang gitu. Dari dulu semenjak saya muda pagi hari saya aktivis di masyarakat ya orang-orang seperti ini yang saya suka gitu loh. Jadi selain punya gagasan, punya program juga ya programnya bisa berjalan kan gitu. Nah tadi ini pemerintah terima kasih nih kalau ada ya jangankan di Sukatani ya ini kalau di 26 RW di Sukatani kalau mulai begini mah wah selesai sudah ini. Sukatani bisa paling terdepan di Kota Depok. Bener nggak Bang Aloy? Iya betul. Ya mudah-mudahan ya. Sebelum kita selesai karena udah cukup malam Bang Iting. Ya, terima kasih nih Bang Aloy. Saya udah makasih atas udah dikunjungi waktunya. Ya, saya bisa berbagi lah. Ya kita berbagi mudah-mudahan lain waktu kita diskusi lagi betul. masalah-masalah yang ada di Sukatani, di Tapos, kemudian di Depok kita Bang. kita sambil ngobrol-ngobrol lah mudah-mudahan bermanfaat buat kita, buat warga kita dan buat yang lainnya. Amin. Ya, saya mohon maaf ini. Ya untuk kerabat Aloy untuk sementara sampai di sini nanti kita lanjutkan lagi. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat.